Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, sedang berada di Washington DC. Pada hari Rabu 20 April yang lalu, Ibu Menteri Keuangan bersama saya memimpin sidang kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia negara-negara G20. Ini di bawah Indonesia Presidensi G20 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Salah satu agenda yang dibahas di dalam jalur keuangan, Finance Track Keketuaan Indonesia ini adalah bagaimana langkah-langkah koordinasi bersama dari negara-negara G20 untuk menangani apa yang sering disebut scarring effect, yaitu adalah dampak dari pandemi terhadap luka memar perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi dari berbagai belahan dunia. Di banyak negara, scarring effect atau luka memar yang diakibatkan oleh pandemi ini berdampak serius pada perusahaan-perusahaan di berbagai negara. Dampaknya dalam bentuk berbagai hal. Satu, debt equity ratio atau leverage-nya, tingkat utangnya semakin meningkat. Kemampuan untuk produksi itu juga menurun dan kemudian harus melakukan suatu reposisi, perubahan bisnis model. Karenanya ada pandemi ini termasuk adopsi mengenai digitalisasi. Di berbagai negara, dampak luka memar terhadap korporasi ini juga menimbulkan dampak yang lebih luas. Apa itu? Dampak terhadap stabilitas sistem keuangan dari berbagai negara. Dan juga kemampuan negara itu untuk recover, untuk pemulihan kembali. Karena bagaimanapun juga, pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan dari pemulihan atau kesehatan korporasi. Itulah salah satu agenda bagaimana langkah-langkah bersama di G20 untuk memulihkan dunia usaha. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. 1, langkah-langkah apa yang sedang dipikirkan, dirumuskan melalui G20. Tentu saja langkah-langkah koordinasi dari pemerintah, bank sentral, dan juga berbagai otoritas untuk memulihkan dunia usaha. Kebijakan-kebijakan sektorial, bagaimana izin itu dipermudah, tenaga kerja dipermudah, perpajakan dipermudah untuk pemulihan dunia usaha ini. Langkah-langkah dari bank sentral dan otoritas pengawasannya untuk memberikan kemudahan di dalam penyaluran kredit maupun pemulihan dari korporasi itu. Itulah yang kemudian dibahas di G20. Baik dengan kerjasama IMF, Dana Moneter Internasional, maupun Financial Supervisory Board. Itu yang dirumuskan dan Indonesia menggagas itu agar menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kondisi scarring effect di Indonesia. Alhamdulillah, di Indonesia dampak dari pandemi terhadap dunia usaha semakin lama semakin kita bisa atasi. Pemantauan dari Bank Indonesia, perusahaan-perusahaan yang kita pantau, yang perusahaan-perusahaan yang go public maupun perusahaan-perusahaan besar, sebagian besar penjualannya telah meningkat. Pertumbuhannya telah positif. Dan tentu saja dari sisi belanja modal, sebagian besar juga telah memulai untuk meningkatkan belanja modal, capital expenditure-nya. Ini menunjukkan secara bertahap dengan pemulihan ekonomi, kondisi dunia usaha kita semakin meningkat. Memang belum semua, ada sebagian yang belum pulih, misalnya mengenai perhotelan, mengenai angkutan, dan itu yang harus kita dorong. Itulah kondisi korporasi di Indonesia yang alhamdulillah dengan langkah-langkah bersama kondisi dunia usaha di Indonesia itu relatif lebih baik dari negara-negara lain.
Nomor 3, kebijakan-kebijakan apa yang telah dan akan ditempuh oleh Indonesia. Disinilah Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan langkah-langkah bersama untuk mengatasi scaring efek ini, baik dari dunia usaha maupun khususnya dari sektor keuangan. Dari sektor keuangan, beberapa langkah paket kebijakan telah kita keluarkan di bawah KSSK. Sektor properti dan otomotif salah satunya. Kita sudah keluarkan, Ibu Menteri Keuangan mengeluarkan fasilitas perpajakan. Bank Indonesia juga memberikan kemudahan dalam kebijakan makro Brazil, termasuk untuk down payment kredit yang 0%. Terakhir juga Bank Indonesia memberikan insentif bagi perusahaan yang di 38 sektor dan UMKM. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ini kita berikan insentif dengan pengurangan dari pemenuhan giro wajib minimum. Bank-bank ini kita dorong untuk mendorong pembiayaan kepada korporasi ini. Itulah 3 hal yang kita lakukan di G20 dalam mengatasi scaring efek. 1, koordinasi langkah-langkah bersama secara global mengatasi scaring efek ini agar korporasi lebih pulih. Kedua, alhamdulillah kondisi korporasi di Indonesia dibandingkan negara lain jauh lebih baik. Dan ketiga, koordinasi sangat erat di Indonesia dari pemerintah, Bank Indonesia, KSSK untuk mendorong pemulihan dunia usaha bagi pertumbuhan ekonomi. Recover together, recover stronger. Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia melaporkan, menyampaikan dari Washington DC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.